Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Aldi. Bagaimana kabarnya Bapak Aldi? Alhamdulillah sehat Bu Anissa. Alhamdulillah ya Bapak Aldi. Karena di pertemuan ini tujuan kita akan membahas banyak hal ya Pak Aldi tentang murid kita ya Bapak ya. Kalau boleh Iya, tahu, kira-kira apa yang mengganjal dari diri Bapak sekarang ini Pak Aldi? terima kasih Bu Anissa atas pertanyaannya. Eh, Mungkin dalam setiap guru tentu punya masalah Anissa dalam menghadapi anak-anak. Tapi di diri saya pribadi untuk saya ini yang jadi kendala eh, ada seorang siswa yang setiap saya masuk di kelasnya waktu jam pertama itu eh, hampir rata-rata setiap yang masuk itu selalu tidur. Berarti Itu yang rasanya yang mengganjal yang jadi permasalahan bagi saya, Bu Elsa. baik Bapak Aldi. Berarti pada kesempatan kali ini Bapak Aldi akan membahas tentang ada seorang siswa Bapak Aldi yang sering tidur saat jam pelajaran ya Bapak Aldi ya. Iya, Baik. Kira-kira apa sih permasalahan yang utamanya yang menyebabkan siswa Bapak itu sering tidur di kelas Bapak Aldi? eh, memang sih sudah di eh, konsultasi dengan teman-teman rekan guru, kemudian eh, dengan guru BK. Sebelumnya juga sudah saya pendekatan dengan anak tersebut. Ternyata alasannya itu kenapa dia selalu tidur, itu karena ngantuk katanya. Karena ngantuk. Karena karena Iya. mengantuk ya Bapak Aldi. Mungkin adanya kekurang motivasi pada dirinya, apakah ada kendala seperti itu Bapak Aldi? Setelah diselidiki Bu Anissa, kemarin juga sudah dipanggil orang tua ya kan. Ternyata anak tersebut itu pulangnya terlalu larut malam. Oh, pulang Selalu malam. pulangnya kalau paling cepatnya pulangnya itu jam 1. Kadang ada jam 3 malam, 3 subuh, baru dia pulang. Oh, begitu Bapak Aldi. Ya. Menurut Bapak Aldi, kira-kira penyebab utamanya siswa tersebut yang sering tidur di kelas apa ya Bapak Aldi? Penyebab utamanya itu? Yang jelas kan itu faktor salah satunya itu dari orang tua ya. Karena terlalu bebas mungkin orang tuanya tidak ada mengontrol anaknya di rumah, selalu dibebaskan cara pergaulannya, kapan dia mau pulang itu nggak ada masalah. Mungkin salah satunya itu penyebabnya dari faktor ekonomi orang tua, Bu Anissa ya. Orang tuanya ya Bapak Aldi. Iya. Apakah siswa tersebut tidurnya di semua jam pelajaran Bapak Aldi atau hanya di jam pelajaran Bapak Aldi saja? Oh, hampir semua jam di jam yang guru yang lain. Bukan saya jam di saya sendiri, tapi setiap guru yang masuk di pagi hari itu rata-rata siswa tersebut itu tidur. Apakah kemungkinan lainnya Bapak Aldi, apakah motivasi siswa itu hanya karena kurang tidur malamnya atau bisa jadi karena tidak suka dalam mata pelajaran tertentu Pak Aldi atau karena tidak menyukai gurunya Bapak Aldi? Apakah Bapak Aldi pernah menanyakan kepada murid Bapak Aldi? Iya, begini Bu Nisa. Tapi kalau dibilang tidak menyukai gurunya atau tidak menyukai mata pelajarannya, uh, dalam setiap guru yang masuk kan beda-beda gurunya, beda-beda juga mata pelajarannya. Tapi bukan hanya pada diri saya sendiri, tapi guru yang berbeda mata pelajaran, yang guru yang berbeda, ibaratnya hampir semua. Jadi kalau menurut saya itu bukan dari segi gurunya ya bos ya, ataupun dari segi mata pelajaran yang diminatinya. Jadi ibaratnya kalau yang seperti itulah semua guru itu kena imbasnya. Oh, begitu ya Bapak Aldi. Ya. Menurut Bapak Aldi, kira-kira apakah ada penyebab lainnya selain yang sudah Bapak Aldi sebutkan tadi, Bapak Aldi? Mungkin ada Eh, faktor lainnya gitu, Bapak Aldi?
Mungkin yang penyebab kedua mungkin menurut saya, kebetulan yang siswa tersebut itu adalah pindahan dari sekolah lain, sekolah luar. Jadi mungkin eh, rasa kenyamanan di di sekolah ini mungkin agak kurang karena menyesuaikan kondisi lingkungan sekolah yang berbeda dari yang selama ini dari yang sekolah baru. Jadi mungkin juga ya eh, teman yang cocok untuk di lokal tuh belum dia temukan. Kedua mungkin ketiga mungkin salah satunya memang anak itu memang nggak suka belajar. Nah, Berarti di faktornya samping ya ya di samping kebebasan dari orang tuanya nggak ada kontrolnya itu mungkin buat Nisa. berarti menurut Bapak Aldi, kontrol dari orang tuanya kurang ya Bapak Aldi, Iya, motivasi belajarnya juga kurang ya Bapak Aldi, iya, dan faktor lainnya juga berarti ada penyebab faktor-faktor yang menyebabkan anak tersebut malas atau sering tidur di dalam kelas ya Bapak Aldi ya. Kan iya, begitu ya Bapak Aldi. Menurut iya. Bapak Aldi kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bapak Aldi harapkan dari kejadian atau uh, permasalahan anak didik Pak Aldi tersebut? Tentu harapan atau yang kita inginkan yang uh, di dalam kelas itu sesuai dengan harapan kita, belajar dengan kondusif antara sama muridnya, tidak ada gangguan di dalam pembelajaran, anak itu aktif. Kalau harapan saya, anak itu aktif semuanya, tidak ada gangguan. Karena apa yang Ibu Anissa? Eh, ini membuat hal yang mengganjal akan mempengaruhi konsentrasi kita sebagai guru, kemudian mengganggu juga teman-temannya. Jadi harapannya mungkin kalau seandainya anak tersebut tuh bisa berubah, tentu tidak ada gangguan atau hambatan dari antara guru dengan siswa yang lain. Jadi kita fokus terhadap pembelajaran yang bisa kita sampaikan kepada anak kita semua ya. Bagus Bapak Aldi. Terkait dengan permasalahan yang sudah Bapak Aldi sampaikan tadi, saya yakin Bapak Aldi pasti sudah terbesit beberapa rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang sudah Bapak Aldi sampaikan tadi ya Bapak Aldi. Jadi Ya, kira-kira apa yang Bapak Aldi harapkan untuk memberikan solusi terkait permasalahan tersebut Bapak Aldi? yang pertama yang tentu kan ini kan permasalahannya boleh dikatakan itu faktor keluarga. Di sini saya berharap sebagai orang tua, kebetulan juga sudah dipanggil kan orang tuanya, sudah diberi pemahaman bagaimana anaknya di sekolah. Mudah-mudahan aja orang tuanya bisa lebih mengontrol anaknya tersebut. Jangan selalu dibiarkan ibaratnya pergaulannya itu bebas, mau pulang kapan saja dibiarkan. Eh, itu yang kami inginkan dari orang tua ya kemarin tuh. Kalau mudah-mudahan orang tuanya pun bisa membinanya karena eh, waktu yang lebih lama itu adalah di keluarga. Karena kami Iya. di sekolah kan hanya beberapa jam. Iya, Iya, benar sekali Bapak Aldi, bagus. Karena waktu anak itu lebih banyak dengan orang tuanya ya Bapak Aldi. iya. Lalu apakah ada motivasi lain yang bisa Bapak Aldi lakukan? Motivasi yang memang sih selama ini kan setiap masuk terus saya selalu memberikan motivasi kepada anak tersebut. Tapi uh, walaupun dalam keadaan seperti itu yang selalu tidur tuh, tapi saya tidak tetap saya sebagai guru tidak bosan-bosannya untuk memberikan motivasi, memberikan peringatan kalau yang dilakukan itu memang salah, jangan sempat hal yang merugikan yaitu terjadi penyesalan kemudiannya. Saya dorong terus Bagus. kembali apa fungsinya ke sini, untuk apa dia. Iya, bagus Bapak Aldi. Jadi dampaknya nanti bukan hanya untuk siswa itu saja ya Bapak Aldi, tapi juga Ya, untuk siswa-siswa Bapak Aldi yang lainnya ya Bapak Aldi ya. ya, Berarti semoga solusi yang Bapak Aldi ingin rencanakan
tersebut juga berdampak positif untuk siswa yang lain dan juga untuk sekolah Bapak Aldi, Bapak Aldi. Iya, amin. Kalau menurut Bapak Aldi, kalau kita rating rencana-rencana yang Bapak Aldi lakukan tadi, yang akan Bapak Aldi lakukan tersebut dari angka 1 sampai 10, seberapa tingkat keberhasilan metode yang akan Bapak Aldi lakukan tadi? Menurut Bapak Aldi di posisi angka 1 sampai 10 di angka berapa Bapak Aldi? Mungkin ya itu baru angka 3 Bu Anissa ya. Angka Baru 3 angka ya Pak 3. Aldi. Kalau dari rencana, kan Bapak Aldi tadi sudah ingin melakukan rencana mencari solusi. Ya Pak Aldi. Iya, Pak Aldi ingin berkooperasi dengan orang tuanya, berkooperasi dengan rekan-rekan sejawat Bapak Aldi. Bapak Aldi, kalau menurut Bapak Aldi, rencana untuk mencari solusi dari permasalahan tadi, kira-kira keberhasilan dari rencana Bapak Aldi di angka berapa Bapak Aldi? Antara rating 1 sampai 10. Agar rencana eee Bapak Aldi tersebut berhasil. Kalau yang untuk, rencana apa itu, mungkin, itu bisa dikatakan, eee, di rating, 7 ya, Bu, ya, dari saya. Iya Eee, Pak Aldi. iya, Mudah-mudahan ya Bapak Aldi, rencana Bapak Aldi semoga terlaksana dengan baik dan memberikan pengaruh positif untuk perubahan juga untuk anak didik Pak Aldi yang suka tidur di dalam kelas tadi ya Bapak Aldi. iya, Bu Anissa. Baik Bapak Aldi, tetapi Bapak Aldi dalam pelaksanaannya tentu kita membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak lain ya Bapak Aldi. Menurut Bapak Aldi siapa saja sih yang akan Bapak Aldi libatkan atau Bapak Aldi berkolaborasi dengan siapa untuk menerapkan supaya perubahan anak didik Pak Aldi tersebut bisa berubah dari yang suka malas mungkin, yang suka tidur dalam kelas, berubah dari motivasinya ingin belajar. Menurut Bapak Aldi, siapa saja yang Bapak Aldi uh, butuhkan gitu, dukungannya gitu Bapak Aldi? Iya, yang pertama sekali kan tentu tidak terlepas dari, dukungan dari kepala sekolah ya. Nah, yang pertama ke kepala sekolah, kemudian tentu dari rekan-rekan, guru yang ada di sini, kemudian itu juga, wali murid. Wali murid, tambah lagi dengan komite. Kebetulan Bu Anissa, juga sudah minggu yang lewat kan, kami juga sudah mengundang wali murid untuk mengkaji, membahas masalahnya itu. Baik Bapak Aldi, bagus sekali Bapak Aldi. Berarti Bapak Aldi tidak hanya melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat saja ya Bapak Aldi, tapi Bapak Aldi Iya, juga melibatkan pihak internal di luar sekolah seperti komite, iya, tua juga ya Bapak Aldi. Bagus sekali iya. Bapak Aldi. Luar biasa Bapak Aldi. Jadi langkah yang Bapak Aldi lakukan nantinya semoga memberikan dampak yang positif untuk sekolah Bapak Aldi, Bapak Aldi. Lalu kapan rencana Bapak Aldi akan lakukan rencana-rencana Bapak Aldi tadi? Mungkin ya kalau dalam minggu ini mungkin nggak, terkejar ya. Cuma lagi rencananya, mungkin 2 minggu yang akan datang, kalau nggak ada halangan, mungkin 2 minggu yang akan datang baru bisa diterapkan ya. Berarti dalam 2 minggu ke depannya ya Bapak Aldi ya? Iya. Baik Bapak Aldi, agar kegiatan Bapak Aldi yang Bapak Aldi rencanakan tersebut terlaksana dengan kontinu nantinya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban Bapak Aldi dari solusi yang sudah Bapak Aldi rencanakan tadi? Uh, Kalau menurut saya, Bu, ini saya, ini kan demi kebaikan anak kita, demi kebaikan sekolah, uh, semua tantangan tentu pasti ada ya. Cuma lagi karena ini niat tulus, niat untuk memperbaiki agar semuanya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan uh, rintangan, tantangan uh, yang terjadi mungkin bisa kami handle bersama, bukan hanya saya pribadi. Uh, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau memang yang kami lakukan itu tidak membuahkan hasil, tentu ada perubahan lagi. Mana langkah selanjutnya? Yang jelas kami coba Dan dulu bagaimana.
Luar biasa Bapak Aldi, langkah yang akan Bapak Aldi lakukan itu saya yakin sih akan terlaksana dengan baik ya Bapak Aldi dan juga mendapatkan Amin. pengaruh yang positif, mendapatkan perubahan-perubahan yang baik untuk sekolah Bapak Aldi dan anak-anak didik Bapak Aldi tentunya Bapak Aldi. Nah, Bapak Amin. Aldi, setelah Bapak Aldi sampaikan dari awal sampai akhir tadi dari permasalahan Bapak Aldi, tampaknya Bapak Aldi sudah menyampaikan solusi ya Bapak Aldi. Jadi bagaimana perasaan Bapak Aldi sekarang? Apakah masih sama dari yang sebelumnya Bapak Aldi? Uh, Sedikit perubahan ya, memang banyak perubahannya dari yang selama ini kami hanya sebagai baru memikirkan, tapi dengan uh, sebagai tanya jawab seperti ini, saya lebih terbuka lagi bagaimana untuk menerapkan langkah-langkah berikutnya. Uh, ada motivasi yang lebih baik lagi dari percakapan pada hari ini, Mbak Nisa, untuk menerapkan yang akan datang. Baik Bapak Aldi. Apa harapan Bapak Aldi ke depannya? Mudah-mudahan harapannya semua yang kendala-kendala yang terjadi di sekolah ini tidak ada lagi ya Bang saya. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah favorit, tidak ada lagi permasalahan siswa. Inti kan tidak ada lagi permasalahan yang terjadi dalam sekolah. Apalagi Ya, yang masalah tidurnya. Itu harapannya. amin. Semoga mendapatkan dampak yang positif ya Bapak Aldi. Amin, Bang Nisa. Baik Bapak Aldi, apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Bapak Aldi? Karena keluh kesah Bapak Aldi sudah tersampaikan rasanya ya Pak Aldi. Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi terkait permasalahan lain mungkin Bapak Aldi? Mungkin kalau yang masalah yang mungkin ini masalah yang perlu disampaikan kepada saya Oh, iya. karena Nah, yang paling berat inilah kan hari cukup masalah ini aja yang kita sampaikan, uh, saling berbagi, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang memuaskan. Siap Pak Aldi, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aldi yang sudah mau menyampaikan keluh kesahnya kepada saya. Semoga cerita dari Bapak Aldi juga menjadi motivasi saya juga sebagai guru, bisa saya terapkan juga di sekolah saya mungkin nantinya Bapak Aldi. Uh, Iya, Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Aldi, maka sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih. Banyak pelajaran yang saya ambil juga dari masalah yang Bapak Aldi sampaikan tadi. Saya doakan semoga terlaksana dengan rencana-rencana Bapak Aldi terencana dengan baik nantinya Bapak Aldi. Terima kasih amin. Bapak Aldi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anissa. Selamat siang Bapak Aldi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini bagi saya yang telah sempat uh, meluangkan waktunya di siang hari ini dalam rangka kegiatan kita percakapan alur cerita. Uh, Mungkin sebelum itu Ibu Anissa, bagaimana kabarnya? Apakah ada Eh, sehat? al- Alhamdulillah sehat Bapak Aldi, tetapi eh, dalam beberapa hari ini Nisa memiliki keluhan dalam mengajar Bapak Aldi. Ada beberapa hal yang ingin Nisa sampaikan gitu Bapak Aldi. Uh, Ada rasanya yang Kira-kira mengganjal dalam diri Bapak Aldi. ya, permasalahan yang Ibu rasakan, keluh kesah yang Ibu rasakan pada beberapa hari ini, kira-kira kalau boleh tahu itu eh, bagaimana Bu Nisa? Iya Bapak Aldi. Uh, Misalkan mengajar di sekolah dasar ya Bapak Aldi. Mengajar di Iya, sekolah dasar, terutama di kelas rendah, yaitu di kelas 1 SD Bapak Aldi. Di iya. kelas 1 SD itu terlalu banyak tantangan yang Nisa hadapi untuk proses belajar tahun ini Bapak Aldi. Ada perbedaan dalam menangani siswa-siswa Nisa di kelas 1 yang sekarang Bapak Aldi. Yang Nisa rasakan tahun sekarang
terlalu banyak siswa itu yang aktif, terlalu aktif dari siswa-siswa sebelumnya. Jadi Nisa mengalami sedikit kesulitan dalam mengelola anak didik Nisa yang sekarang ini, Bapak Aldi. Oke, Bu Anissa. Dari permasalahan yang Ibu Anissa sampaikan tadi, kira-kira apa sih penyebab anak tersebut sehingga merasa begitu jauh berbedanya dari tahun-tahun sebelumnya dengan yang hari ini? Apa sih penyebabnya kira-kira, Bu Anissa? Baik Bapak Aldi, terima kasih Bapak Aldi. Nisa rasa penyebabnya, kalau Nisa lihat Bapak Aldi, dari awal Nisa mengajar, kan Nisa baru mengajar di kelas yang sekarang, baru Iya, beberapa bulan karena semester awal ya Bapak Aldi, semester 1. iya, Dari semester awal, dari waktu masuk, terlihat aman-aman saja Bapak Aldi. Setelah bulan keduanya, anak-anak itu menunjukkan sikap aktifnya Bapak Aldi, yang awalnya terlihat santai dalam belajar, tetapi bulan kedua, bulan ketiga, anak didik Nisa terlalu aktif hampir semuanya Bapak Aldi. Itu iya, bukan biasanya kan hanya anak laki-laki saja Bapak Aldi, iya, kebanyakan pada umumnya. Tetapi sekarang ini Bapak Aldi, hampir anak perempuan dan anak laki-laki itu hampir sama-sama aktif. Aktif dia berjalannya Bapak Aldi, susah dikondisikan gitu Bapak Aldi. Seperti itu Bapak Aldi. oke. Oh, kira-kira Ibu Anissa, faktor utama penyebab anak itu terlalu aktif itu eh, kalau kira-kira apa sih Bu Anissa? Yang menurut Anissa ketahui yang dalam pemikiran Ibu Anissa, apa penyebab utama ya rasanya? Mungkin penyebabnya Bapak Aldi, dari pola mengajar Nisa sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Bapak Aldi. Kalau tahun-tahun Ya, sebelum itu Nisa lebih memfokuskan kepada anak didik Nisa lebih banyak waktu, karena mungkin karena sedikit kesibukan ya Bapak Aldi yang sekarang iya, memiliki kesibukan, di luar dari mengajar, ada kesibukan-kesibukan lain. Jadi anak didik Nisa itu, eee tidak terlalu diperhatikan sepenuhnya Bapak Aldi gitu, Bapak Aldi. oke. Berarti kalau dari siswa mungkin eh, adakah permasalahannya ataukah hanya dari karena Ibu Anissa mungkin ada kegiatan-kegiatan lain membuat Ibu Anissa sibuk sehingga kan anak kita itu jadi terabaikan. Dari permasalahan yang tadi yang selain dari permasalahan Ibu Anissa yang kurang fokus mungkin dalam memberikan sebuah motivasi pada anak kita. Adakah kira-kira faktor utama penyebab mungkin dari siswa sendiri, bukan penyebab Dirinya. dari gurunya atau sebagai Ibu Anissa? Kalau dari siswanya tentu ya Bapak Aldi, karena di Iya, kelas 1 itu, karena jiwanya itu masih jiwa bermain ya Bapak Aldi. Jadi, iya, eee, transisi dari TK, masuk ke sekolah dasar di kelas awal itu, di kelas 1 itu, dia merasa kalau dunia belajarnya itu masih bermain, Bapak Aldi, gitu. Ada oke, faktor dari dirinya sendiri. Memang anak itu terlihat aktif, anak itu, memiliki keaktifan yang luar biasa, yang sulit dikontrol, gitu, Bapak Aldi. Bukan hanya dari oh, kesibukan Nisa saja, Bapak Aldi, tapi ya, setelah dilihat-lihat, ada faktor internal yang ada dalam dirinya. Ada juga siswa Nisa ya Bapak Aldi, dia itu kemungkinan setelah didalami, setelah ditanya ke guru-guru TK-nya Bapak Aldi, ada seperti mohon maaf, mungkin sudah dikategorikan anak berkebutuhan khusus seperti itu Bapak Aldi. hmm, Ternyata faktor internal dalam dirinya juga Bapak Aldi. Selain faktor dari Nisa mungkin yang kesibukan, tetapi ada juga faktor dari diri anak-anak tersebut Bapak Aldi. oke. Berarti ini bukan dari faktor dari gurunya aja ya, karena Iya, eh, faktor kesibukan bukan dari situ saja, tapi mungkin dari anaknya iya, yang karena mungkin anak itu sifatnya lebih anak-anak, terbawa-bawa mungkin buat saya waktu di TK. iya Bapak Ah, Aldi. ah, Uh, iya,
Iya, Emang terasa sulitnya yang tahun sekarang Bapak Aldi, bukan, hanya Nisa saja yang merasakan Bapak Aldi, tapi seperti guru mapel bahasa Inggris, agama, dan guru olahraganya juga menyampaikan hal sama Bapak Aldi. Sedikit oh, mengalami kesulitan untuk siswa-siswa yang tahun sekarang Bapak Aldi dari bandingkan siswa-siswa sebelumnya. Siswa eh, yang tahun sekarang ini semuanya, hampir semuanya Bapak Aldi, aktif semuanya. oh iya. Berarti yang semua guru situ termasuk guru agama, PAI, olahraga, itu merasakan dampak dari sifat anak yang aktif itu ya, Iya eh, Bapak Aldi, Ibu Nisa. Iya, bukan yang aktif saja Bapak Aldi, yang malas belajarnya Bapak Aldi, lengkap semuanya, yang suka mengganggu lengkap semua temannya ya. Bapak Aldi, yang Iya, selalu mau ditemani orang tuanya Bapak Aldi, yang tidak mau belajarnya, eee, oke. lengkap tahun sekarang itu Bapak Aldi gitu. Kira-kira apa langkah-langkah Ibu Anissa? Mungkin ada langkah-langkahnya atau caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang harus Langkah-langkah dilakukan? yang ingin Nisa lakukan Bapak Aldi, Nisa harus mengoreksi diri Nisa terlebih dahulu, mulai dari diri Nisa. Mungkin ada kekurangan dari Nisa, kenapa tahun sekarang ini mengalami faktor yang luar biasa untuk anak didik Nisa yang kurang aktif dalam proses belajarnya mungkin Bapak Aldi. Nisa harus memperbaiki diri Nisa, mencari referensi bagaimana mengkondisikan siswa-siswa yang aktif, yang sulit belajar, yang suka mengganggu temannya, yang mengatasi siswa itu yang sering yang nama kelas rendah ya Bapak Aldi, yang suka Iya, menangis, yang jahilnya iya, luar biasa. Nisa harus selalu mencari referensi-referensi terbaru bagaimana sih cara mengatasi siswa-siswa Nisa yang sulit belajar, yang malasnya, yang suka mengganggunya, dan Nisa juga mau apa tuh berkolaborasi menanyakan kepada guru-guru senior juga mungkin Bapak Aldi bagaimana sih cara iya, mengatasi yang mungkin ada pengalamannya gitu Bapak Aldi. iya. Luar biasa sekali Pak Bu Anissa. Semuanya sudah tercover semua yang Ibu sampaikan. Di sini juga tadi Bu Anissa kan mengatakan ada juga kerjasama dengan guru-guru lain dalam menghadapi permasalahan ini. Iya, Mudah-mudahan apa masalah yang Ibu rasakan atau yang dirasakan guru-guru lain, mudah-mudahan semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Buat saya, iya Bapak kemudian Aldi. kira-kira eh, langkah selanjutnya supaya anak ibu seperti Ibu Anissa itu lebih apa? Lebih bisa dikontrol. Kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya untuk ke depannya? Nah, iya Bapak Aldi. Yang tadi kan Nesa mulai dari diri nih saya Bapak Aldi mengoreksi diri, Iya, mencari rekomendasi. Selanjutnya Nesa ingin menerapkan metode belajar itu yang lebih dan lebih menyenangkan lagi untuk anak didik Nesa Pak Aldi. Mencari pembelajaran yang inovasi, yang pembelajaran yang menyenangkan seperti bermain game, bernyanyi, biar semua siswa itu mau belajar Bapak Aldi, tidak hanya berlari ke sana, berlari ke sini, tapi belajar itu penuh makna bagi anak didik Nisa ke depannya Bapak Aldi. Setelah itu baru Nisa akan berkonsultasi juga dengan orang tuanya, membuat grup WA WhatsApp gitu Bapak Aldi, menanyakan bagaimana sih anak didiknya di rumah, anak didik Nisa itu di rumah. Jadi berkolaborasi dengan orang tua, menanyakan dan juga memberitahukan apa permasalahan-permasalahan atau kekurangan-kekurangan siswa atau anaknya di sekolah supaya bisa diatasi juga, ditolong juga oleh orang tuanya di rumah Bapak Aldi. Mungkin oke, itu yang terima kasih Bu Anissa. Eh, saya eh, mungkin semua pertanyaan yang mengganjal di mungkin tidak ada lagi pertanyaan mau saya karena sampaikan. semuanya sudah tercover semuanya atas jawaban Bu Anissa. Mudah-mudahan semua permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik ya. Uh, Amin. itu dengan kolaborasi dengan tadi Bu Anissa akan melakukan koordinasi dengan orang tua Iya, melalui WhatsApp.
Mudah-mudahan Iya, juga semua wali murid juga akan merespon, akan memberikan respon positif yang akan kita lakukan ya Indonesia ya. Uh, Kemudian uh, dari kira-kira dari level berapa kira-kira ya dalam penilaian apa Ibu Vanessa? kondisi idealnya ya Bapak Aldi. Iya, Kalau rencana dari satu Nisa, sampai 10. Iya. atas rencana keberhasilan rencana Nisa, menurut Nisa ratingnya antara 8 sampai 9 mungkin Bapak Aldi. Karena Oh, pola-pola seperti ini juga pernah Nisa terapkan untuk kelas-kelas Nisa, anak di kelas-kelas yang sebelumnya juga Bapak Aldi. Alhamdulillahnya juga berhasil, tetapi yang kesulitan tahun sekarang ini lebih aktifnya itu lebih jauh meningkatnya gitu Bapak Aldi. Mungkin iya, iya, iya. rencana-rencana itu juga akan saya terapkan lagi Bapak Aldi. Karena Oke. dilihat dari sebelum-sebelumnya ada keberhasilan seperti itu Bapak Aldi. Oke. Ya, terima kasih buat Nesa atas semua ibaratnya ini sebagai bentuk surhat ya, ya dari permasalahan yang Ibu hadapi juga sebagai motivasi jadi pelajaran bagi saya sendiri sebagai guru yang belum pernah mendidik di SD ya Bu Nisa. Iya, Mudah-mudahan ini juga sebagai pelajaran bagi saya sendiri sebagai guru agar masukan-masukan atas yang Ibu keluh kesahkan dalam saya ini juga ikut uh, saya rasakan bagaimana langkah-langkahnya agar kalau terjadi pada diri siswa saya sendiri pun saya iya Pak sekali Aldi. lagi semua yang saya tanyakan mungkin sudah terjawab dengan baik. Tidak lagi rasanya yang akan tanyakan lagi. Uh, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak buat Nisa atas waktu yang Ibu Anissa berikan. Uh, Mungkin sampai di sini buat Nisa. Lebih kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.